Apa yang saya mau tegaskan di sini ialah bahwa ketaatan itu mendatangkan mujizat. Mujizat bukan hanya berbicara tentang kesembuhan seperti apa yang dialami oleh Naaman karena ketaatannya kepada Elisa yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Mujizat juga bukan hanya berbicara tentang terbebas dari masa krisis ekonomi seperti apa yang dialami oleh janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mujizat juga tidak hanya berbicara terbebas dari hutang seperti janda seorang nabi yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Bukan hanya berbicara juga terhindar dari kecelakaan sama seperti Yosafat terbebas dari serangan Bani Amon dan Moab yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Tetapi mujizat juga meliputi terbebasnya seseorang dari rasa malu seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Seandainya perjamuan di kana Tuhan tidak hadir, maka tidak akan ada mujizat air menjadi anggur. Tahukah saudara bahwa mujizat itu terjadi oleh karena ketaatan pelayan-pelayan di perjamuan kawin itu? Tanpa adanya ketaatan mereka, maka mujizat tidak mungkin terjadi. Tapi syukur kepada Allah, ketaatan mereka mengubah keadaan yang lebih baik. Minuman itu tersedia sampai pesta selesai. Tanpa mujizat, tuan rumah pasti akan mengalami rasa malu yang luar biasa. Bisa dicemooh, bisa dikata-katakan oleh orang bahwa pesta kok tidak siap, pesta kok tidak niat, pesta kok dan banyak kok yang lainnya. Ya, pesta perkawinan itu dalam kondisi yang sangat kritis memang pada waktu itu, tetapi syukur kepada Tuhan karena ketaatannya kepada pelayan-pelayan terhadap perintah Yesus, maka mujizat itu terjadi. Inilah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus, air menjadi anggur di perjamuan ini untuk menyelamatkan rasa malu dari sang pemilik pesta itu sendiri. Dan inti yang saya ingin sampaikan pada saudara dan saya adalah bahwa kuncinya adalah berbicara tentang ketaatan. Jadi Naaman taat mengalami mujizat kesembuhan. Janda di Sarfat tercukupi kebutuhannya karena dia taat kepada Elisa. Janda seorang nabi bisa terbebas dari hutang karena dia taat juga kepada Elisa. Jadi ketaatan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya taat, maka saudara dan saya bisa mengalami mujizat. Ketika saudara dan saya taat, maka kita dapat mengalami sekali lagi mujizat dan mujizat dari waktu ke waktu. Jadi ketaatan saudara akan menentukan sejauh mana saudara bisa menikmati mujizat. Tanpa ketaatan, mujizat tidak akan terjadi. Saya berharap saudara dan saya terus hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Amin.